Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sankatan Desmastuti. Fungsi saya di Bluebird adalah Business Development Manager. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai analisis ekspansi untuk memasuki pasar baru. Ini adalah rincian hal-hal yang akan saya sampaikan, mulai dari company profile hingga analisis pasar dan kompetisinya. Sebelum beralih lebih jauh, alangkah lebih baik apabila kita mencoba mengingat hal yang menjadi filosofi dari Bluebird. Sering ditekankan bahwasannya Bluebird ini tidak hanya sebatas perusahaan taksi, melainkan bagian dari gaya hidup masyarakat. Bluebird memiliki visi untuk menjadi perusahaan kuat dan terpercaya yang mengutamakan kualitas untuk menjamin kesejahteraan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingannya. Untuk meraih hal tersebut, Bluebird memiliki misi untuk meraih kepuasan pelanggan, tetap tumbuh dan mempertahankan diri sebagai pemimpin besar di setiap kategori yang dimasuki. Kilas balik sebentar mengenai perkembangan dari Bluebird. Pada tahun 1965, Bluebird ini didirikan di perusahaan yang kecil, kemudian seiring berjalannya waktu, Bluebird terus berkembang. Hingga pada tahun 2017, Bluebird memasuki dan dihadapkan oleh era disrupsi di industri transportasi yang membuat Bluebird ini memasukkan teknologi berbasis aplikasi untuk mempertemukan pengemudi dan penumpang atau pelanggan kita. Dan pada tahun 2022, apa ini kira-kira yang menjadi gebrakan atau rencana perubahan dari Bluebird? Kita tinjau terlebih dahulu laba dari Bluebird. Per semester 1 2022, laba Bluebird ini sudah menyentuh angka 1,5 triliun rupiah. Dan dengan kepemilikan armada per 31 Desember 2021 itu sebanyak 13.500 armada. Sebuah armada yang banyak dan aset yang besar dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan pada tahun 2022, Bluebird direncanakan akan memperluas layanannya di negara tetangga yaitu Malaysia. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa negara tersebut adalah Malaysia? Kita telis lebih jauh bahwasannya kawasan perkotaan di negara berkembang seperti Malaysia itu terdiri dari daerah perkotaan yang padat seperti itu. Kemudian sistem transportasi perkotaannya ini berbasis mobil dan sepeda motor. Dan biaya perjalanan di perkotaan ini mengambil porsi sebanyak 5 hingga 15% dari pendapatan rumah tangga. Seperti itu. Dan diketahui juga bahwasanya perkembangan dan peningkatan layanan angkutan umum itu jauh lebih lambat dibanding dengan pertambahan kendaraan pribadi. Kemudian kepemilikan kendaraan ini naik 2 kali lebih cepat dibandingkan dari pendapatan per kapita di Malaysia. Kemudian ternyata masih terdapat masalah transportasi umum di Malaysia yang belum eh, terselesaikan. Yang pertama, ini adalah transportasi umum yang tidak mudah diakses karena stasiun kereta itu yang berada jauh dari pemukiman, sehingga untuk mencapai stasiun tersebut perlu bus perantara. Dan bus perantara tersebut tidak dapat diandalkan karena sering tidak tepat waktu. Dan apabila masyarakat mengambil opsi untuk berangkat ke stasiun menggunakan kendaraan pribadi, di stasiun tersebut kurang fasilitas parking space. Kemudian setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata menggunakan transportasi umum itu jauh lebih memakan banyak waktu dan lebih melelahkan karena harus berpindah dari gerbong satu dan gerbong lainnya. Kemudian
tidak cukup banyak armada sehingga tidak cukup space pada jam-jam sibuk dan penumpang perlu berdesak-desakan. Dan hal ini menimbulkan sebesar 68% penduduk Malaysia itu lebih memilih untuk menggunakan transportasi yang sifatnya pribadi. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, ternyata masyarakat Malaysia itu masih memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut berupa transportasi yang agile yang dapat diandalkan. Kemudian transportasi yang aman dan nyaman. Transportasi yang andal itu adalah transportasi yang tersedia setiap saat. Kemudian mudah dijangkau. Lalu memberikan layanan yang spesifik sesuai kebutuhan pelanggan atau customizable. Kemudian terdapat SLA yang dapat terukur dan dapat diestimasi. Selanjutnya, transportasi yang aman itu transportasi yang minim resiko kecelakaan. Lalu terbebas dari kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah transportasi yang nyaman. Transportasi yang nyaman ini adalah yang pelayanannya sopan. Kemudian tersedia tempat duduk yang nyaman setiap saat. Lalu tidak berdesakan. Selanjutnya ini adalah analisis five force dari Porter yang mencakup 5 aspek. Yang pertama di sini ada aspek supplier. Jadi untuk bargaining power of suppliernya ini rendah karena konsentrasi pemasok itu jauh lebih sedikit daripada pembeli. Kemudian diferensiasi produk dari supplier ini juga tidak banyak beragam sehingga mudah bagi Bluebird untuk berganti supplier. Kemudian ancaman dari pemain baru itu rendah karena industri transformasi itu membutuhkan diferensiasi produk yang sangat tinggi. Kemudian modal yang dibutuhkan juga tinggi, mencakup modal SDM, kemudian modal teknologi, modal aset itu tinggi. Dan kebijakan pemerintah terkait pihak-pihak yang dapat menjadi penyedia layanan transportasi yang ketat itu tidak mudah untuk dipenuhi oleh banyak pihak seperti itu. Selanjutnya ada juga daya saing gitu, daya kompetitif. Terdapat banyak kompetitor dengan skala yang sama. Kalau di Malaysia itu ada Grab, MyTaxi, EasyTaxi, Escape, dan lain sebagainya. Sehingga daya kompetisi di industri transportasi itu sangat tinggi. Kemudian ancaman dari substitusi itu berupa peraturan pemerintah yang sewaktu-waktu dapat merubah tata cara operasional perusahaan. Kemudian juga ada perubahan gaya hidup masyarakat dan adanya kompetitor tidak langsung yang dapat mengambil pangsa pasar dari Bluebird. Kemudian ada dibahas bargaining power of buyers. Ini bargaining power of buyers-nya itu sedang karena terdapat beberapa kompetitor dengan skala yang sama sehingga buyer itu mudah untuk beralih dari satu penyedia layanan transportasi ke penyedia yang lain dan tidak ada halangan untuk beralih juga. Kemudian hampir tidak ada switching cost untuk beralih, misalnya beralih dari Bluebird ke Grab gitu tidak ada switching cost-nya. Kemudian untuk analisis SWOT dan TOWS-nya, di sini yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan Bluebird adalah layanannya 24 jam dengan sistem reservasi yang customizable, lalu memiliki brand image yang baik. Kemudian untuk kelemahannya adalah sumber daya manusia yang minimum untuk mulai berkembang dan mampu bersaing dengan pesaing besar. Lalu yang menjadi peluang adalah karena adanya transportasi umum yang belum cukup menjawab permasalahan transportasi di Malaysia. Dan adanya masyarakat Malaysia yang menyukai transportasi yang sifatnya private. Lalu yang menjadi ancaman perusahaan Bluebird adalah pengembangan MRT di Malaysia yang diperkirakan akan memiliki penumpang sebanyak 530.000 per harinya setelah proyek tersebut selesai. Selanjutnya di sini adalah go to market modelnya. Di sini market model yang dipilih adalah market model B2B dari bisnis ke bisnis sehingga customer segmentation-nya yang ditargetkan adalah berupa perusahaan. Perusahaan yang seperti apa? Perusahaan yang ditargetkan adalah perusahaan dengan mobilitas tinggi. Perusahaan tersebut dalam satu hari
terdapat lebih dari 5 kali perjalanan dinas. Kemudian perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kurang berminat untuk memiliki aset kendaraan dan kurang berminat untuk memaintain kendaraan secara rutin. Dan perusahaan tersebut adalah perusahaan perbankan. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, inisiator dari perusahaan tersebut adalah bagian logistik dan pengadaan barang. Mengapa? Karena bagian tersebut mengalami pain point yang sangat besar. Pain point tersebut adalah biaya service dan maintenance yang tinggi. Kemudian perlu mengeluarkan biaya asuransi kendaraan. Kemudian perlu mengurus pajak kendaraan. Lalu kondisi mobil yang semakin lama terdepresiasi. Kemudian perlu bekerja sama dengan perusahaan outsourcing untuk merekrut dan memberikan pelatihan kepada driver. Pain point selanjutnya adalah perlu membayar gaji driver. Selanjutnya, manfaat produk Bluebird ini adalah manfaat yang ditawarkan oleh Bluebird itu adalah mengurangi beban dalam mengurus aset kendaraan karena perawatan dan kegiatan maintenance-nya itu dilakukan oleh Bluebird. Kemudian tidak perlu mengurus dan mengeluarkan biaya asuransi dan pajak mobil. Kemudian mendapatkan armada yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perusahaan perbankan tersebut lebih fokus mengurus aset perusahaan seperti ATM, mesin penghitung uang, dan komputer. Selanjutnya, marketing plan yang kita rencanakan ini menggunakan framework AIDA. Yang pertama ada attention. Attention ini dengan menjalankan public relation campaign 4 bulan sebelum meluncurkan produk. Kemudian sebelum meluncurkan produk kita mempromosikan penghargaan yang pernah kita raih, lalu diperkuat dengan direct mail campaign pada perusahaan yang ditargetkan. Kemudian untuk interestnya di sini kita melakukan direct mail campaign untuk menawarkan konsultasi kebutuhan pengguna yang spesifik. Jadi kita menawarkan konsultasi kebutuhan dan diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, perusahaan akan interest kepada Bluebird. Kemudian menjelang pembukaan aplikasi, kita menayangkan acara launching eksklusif melalui pers lokal dan media sosial supaya ada awareness dari calon pengguna kita, calon pelanggan kita. Kemudian untuk actionnya, kita menyewa tempat untuk melakukan call to action di situs ternama, untuk memesan layanan dan mendapatkan diskon. Ini untuk mempermudah pelanggan untuk meraih kita. Dan kita menyewa tempat agar terlihat kepada pengguna, seperti itu. Selanjutnya, dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwasannya masih banyak pain point yang dirasakan oleh pengguna transportasi di Malaysia. Pain point ini belum terselesaikan dan di era serba mudah dan serba cepat ini, Bluebird dapat dijadikan pilihan bagi masyarakat untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Masyarakat dapat mempercayakan berbagai urusannya setiap saat kepada Bluebird sehingga masyarakat ini tidak perlu khawatir karena Bluebird ini berkomitmen untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Kemudian, alangkah lebih baik jika Bluebird mencoba untuk masuk dengan perspektif baru dan mencoba tampil beda dengan mewujudkan gaya hidup berkelanjutan dan mampu mewakili filosofi Bluebird yang bukan hanya perusahaan taksi, melainkan juga bagian gaya hidup dari masyarakat Malaysia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.